Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi buat teman-teman yang telah menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yoga Zulkaidah, teman saya Firia dan Floridum Simpson. Berikut adalah presentasinya. Yang pertama, latar belakang penelitian. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan supaya dapat melihat bagaimana tingkat kinerja suatu perusahaan tersebut dan investor bisa membuat keputusan bijak dalam menanamkan investasinya. Laporan keuangan bisa juga digunakan untuk meramalkan ke depannya suatu kinerja keuangan perusahaan agar dapat juga meramalkan keuntungan ke depannya. Selanjutnya, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba bersih. Rasio ini juga bisa untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin baik karena laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan semakin besar. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Para investor biasanya akan lebih memilih perusahaan yang besar karena memiliki keadaan atau kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 permasalahan, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang terakhir, apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar permasalahan yang diteliti menjadi terarah, tidak meluas, dan tujuan yang disampaikan tidak menyimpang dari penelitian, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada profitabilitas dengan return on equity, ukuran perusahaan dengan logaritma natural dari total aset, struktur modal dengan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui struktur modal berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan, serta dapat memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan tambahan informasi untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai ROE,
ukuran perusahaan dan DER terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Menurut Susilawati, tahun 2012, halaman 166, analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Rasio profitabilitas menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan dan manajemen. Menurut Harjito dan Martono, tahun 2013, halaman 19, rentabilitas atau profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Return on equity merupakan salah satu rasio profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya permintaan tersebut, maka akan meningkatkan harga saham. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan tingkat profitabilitas dapat berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini didukung dengan penelitian Hidayati tahun 2010, halaman 171, yang menyatakan bahwa return on equity berpengaruh positif terhadap price book value. Ukuran perusahaan adalah ukuran besar atau kecilnya suatu usaha. Ukuran perusahaan menjadi indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu perusahaan di mana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar. Menurut Yanti dan Darmayanti, tahun 2019, halaman 2319, ukuran perusahaan merupakan gambaran perusahaan untuk menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola kegiatan operasi. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar dan cenderung lebih banyak menarik investor. Hal ini dikarenakan investor lebih mudah mengakses ke pasar modal. Kemudahan itulah yang membuat perusahaan makanan dan minuman di BLI memiliki prospek yang baik sebagai alternatif objek investasi. Struktur modal terdapat keterkaitan dengan saham. Menurut Kosasi dan Sowedo, tahun 2012, halaman 181, struktur modal adalah bauran antara perpaduan dari utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Perpaduan tersebut akan ditargetkan oleh setiap perusahaan dengan bobot perpaduan yang berbeda-beda antar perusahaan. Penulis menggunakan rasio DER untuk mengukur struktur modal. Menurut Kasmir tahun 2011, halaman 57, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Dengan menggunakan rasio DER dalam mengukur struktur modal tersebut, akan mengetahui jumlah ekuitas yang akan dijadikan untuk jaminan total utang.
Selanjutnya, kerangka pemikiran. Jumlah aktivitas penawaran dan permintaan akan berpengaruh ada pergerakan naik turunnya harga saham dan juga berpengaruh terhadap investor dalam menanamkan investasinya. Menurut Kosasi dan Sowedo, harapan pemegang saham dari pemilikan saham adalah memperoleh laba atau dividen dari perusahaan yang menerbitkan saham dan dari keuntungan modal atau capital gain atau keuntungan dari penjualan saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Struktur modal yang baik adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan tingkat struktur modal berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini didukung oleh penelitian Yanti dan Darmayanti menyatakan bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penulis menggunakan nilai buku per saham untuk mengukur harga saham. Menurut Sampin, nilai buku per saham dapat disederhanakan sebagai hasil pembagian aktiva bersih, yaitu total aktiva setelah dikurangi total kewajiban dibagi jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Kerangka konseptual. Berikut adalah kerangka konseptual dari kelompok kami. Yang pertama, return on asset sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, dan debt to equity ratio sebagai X3, dan harga saham sebagai Y. Hipotesis. Hipotesis 1, terdapat pengaruh positif dari ROA terhadap harga saham. Hipotesis 2, terdapat pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap harga saham. Hipotesis 3, terdapat pengaruh positif dari DER terhadap harga saham. Metode penelitian. Menurut Sugiono tahun 2018, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif resiprokal atau timbal balik. Menurut Sugiono, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat dengan memiliki dua variabel, yaitu variabel independen yang mempengaruhi dan dependen dipengaruhi. Maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berdasarkan filsafat positivisme. Definisi variabel. Menurut Sugiono, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen atau variabel bebas, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal. Menurut Sugiono, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen adalah variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan harga saham. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan data sekunder berupa laporan keuangan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari idx.co.id. Pengambilan data tersebut berupa laporan keuangan tahunan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Menurut Arifin, populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau sesuatu yang dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018. Menurut Arifin, sebagian dari keseluruhan subjek yang diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi disebut sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Arifin, purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti, sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018 dan tidak pernah keluar dari bursa. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Sugiono, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.
Pengumpulan data menggunakan instrumental penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang pertama, profitabilitas. Menurut Harjito dan Martono, rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan dengan return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri. 2. Ukuran perusahaan. Menurut Yanti dan Darmayati, tahun 2009, halaman 2301, ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah ekuitas, atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Rumus dari ukuran perusahaan adalah size sama dengan LN atau total aset. 3. Struktur modal. Menurut Kashmir, tahun 2011, halaman 57, debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Untuk mengukur struktur modal dapat digunakan dengan debt to equity rasio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Yang keempat, harga saham. Menurut Samrin, tahun 2006, halaman 255, nilai buku per saham dapat disederhanakan sebagai hasil pembandingan aktiva bersih, yaitu total aktiva setelah dikurangi dengan total kewajiban dibagi jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Untuk mengukur harga saham dapat digunakan dengan nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham yang beredar. Uji asumsi klasik. Menurut Kurniawan, tahun 2014, halaman 157, uji multikolinearitas bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Satu di antara kriteria untuk mendeteksi multikolonialitas pada suatu model adalah sebagai berikut. Jika nilai varian inflasi faktor tidak lebih dari 10, maka toleran tidak kurang dari 0,1. Maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonialitas. Semakin tinggi varian inflasi faktor, maka semakin rendah toleran. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan mengukur apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Data peneliti ini penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Kurniawan, tahun 2004, halaman 156, uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji hitogram, uji normal, Skewness, dan kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk apakah data terdapat keberagaman atau perbedaan. Penelitian ini menggunakan uji Gleitzer untuk menguji heteroskedastisitas. Menurut Kurniawan, tahun 2014, halaman 158, uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamat yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual. Uji pengamat ke pengamat yang lain tetap atau disebut sebagai homokedastisitas. Uji statistik dapat digunakan adalah uji Gleitzer, uji RHO-Spearman, uji Park atau uji White. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tingkat kesalahan pengganggu. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Waston
dan uji Rantes. Menurut Kurniawan, tahun 2004, halaman 158, uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Dushbin-Waston dan uji Rantes. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Menurut Kurniawan, tahun 2004, halaman 294, persamaan regresi linier multitype adalah mode persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu. Bentuk umum persamaan ini menurut Kurniawan antara lain: keterangan Y sama dengan variabel dependen, A konstanta, B1 koefisien regresi untuk return of equity, X1 return of equity, B2 koefisien regresi, X2 untuk rasio, B3 koefisien regresi untuk debt to equity ratio, X3 debt to equity ratio, sigma sama dengan error term. Selanjutnya uji parsial. Menurut Ghazali tahun 2006 halaman 171, uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model variabel ln safe yang tidak signifikan pada 0,05, sedangkan variabel independen lainnya ln size, ln earth, ln work semua signifikan pada 0,05. Uji pengaruh simulan menurut Ghazali 2006 halaman 171, uji pengaruh simulan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simulan mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk menonton video ini.